jadi mudah. Jadi jangan gimana ya, itu hidroponik ribet. Tidak, kalau kita jalani itu tidak ribet, justru lebih mudah daripada metode-metode lainnya. Cara tanam budidaya lainnya itu paling mudah adalah hidroponik, karena bersih pasti ya, tidak pakai tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwo atau bisa disebut Kang Purwo. Saya petani hidroponik yang tergabung dalam komunitas hidroponik Kota Kediri. Saya melakukan budidaya hidroponik sejak tahun 2018, sekitar bulan Agustus. Kesulitannya pada saat itu adalah minimnya pengetahuan tentang budidaya secara hidroponik. Tips awal untuk budidaya hidroponik adalah gali pengetahuan sebanyak-banyaknya, ikuti pelatihan-pelatihan, paling tidak kita harus menguasai dasar-dasar budidaya hidroponik. Kemudian selanjutnya kita menggali lebih dalam bagaimana caranya mengatasi jika tanaman terkena hama. Itu adalah trik biar kita bisa melakukan budidaya hidroponik dengan baik. Dulu saya adalah marketing di dunia perdagangan bahan bangunan. Kemudian saya memulai usaha di bidang hidroponik, di bidang pertanian itu tahun 2017. Itu semacam kios kecil tapi tidak berkelanjutan. Kemudian setelah itu saya mengambil usaha di bidang hidroponik. Untuk pemula itu yang harus dipahami adalah itu tadi yang sudah saya sebutkan, itu kuasai dulu dasar-dasar untuk budidaya hidroponik. Jadi tanpa dasar itu semua akan keluar dari SOP. Jadi kuasai SOP-nya hidroponik dulu. Memang kalau pertama kali kita berbudidaya hidroponik itu memang yang kita tanyakan, kita rasakan itu produknya mau dibuang kemana. Ini dulu saya memasarkan lewat teman, dari teman ke teman yang sama-sama berbudidaya hidroponik. Kemudian setelah itu saya kembangkan lebih lanjut, itu saya pasarkan di media sosial, contoh di Facebook, di IG, atau di marketplace lainnya, seperti itu. Untuk pemula itu 50.000 itu sudah bisa tadi. Jadi seperti itu, jadi pakai starter kit kecil itu sudah bisa. Sesuai yang sering kita dengar adalah budidaya hidroponik itu bisa kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Jadi khususnya di perkotaan itu kalau ingin berbudidaya hidroponik itu cukup mudah, tidak rumit, tidak serumit penjelasan yang kita dapat. Kalau kita sudah action di lapangan itu mudah. Jadi mudah. Jadi jangan gimana ya, itu hidroponik ribet. Tidak, kalau kita jalani itu tidak ribet, justru lebih mudah daripada metode-metode lainnya. Cara tanam budidaya lainnya itu paling mudah adalah hidroponik, karena bersih pasti ya,
tidak pakai tanah, mau apa ya, mau pakai baju apa aja di kebun is oke, jadi tidak ribet itu. Semua sistem hidroponik ada plus minusnya. Jadi yang pada umumnya yang teman-teman dilakukan dan juga saya lakukan adalah saya pakai sistem NFT dan sistem DFT. Jadi kayak ini pakai sistem NFT kalau yang seperti ini. Jadi kalau yang DFT ada di atas rumah. Jadi kebunnya minim. Jadi di atas rumah satunya. Jadi saya dulu itu berhidroponik ada banyak pilihan, Mbak. Jadi pilihannya satu, saya jadi petani atau saya jadi pengusaha hidroponik atau saya ambil tengah-tengahnya, entrepreneurnya. Entrepreneur itu apa ya? Semacam apa ya? Objeknya ya. Jadi karena saya tidak punya lahan, akhirnya saya ambil yang entrepreneurnya. Jadi kalau kata teman sih saya itu tukang ngapusi. Kalau saya kata teman itu tukang ngapusi, tukang omong gitu aja. Jadi seperti itu saya ambil itunya. Karena saya tidak punya lahan yang luas untuk mengembangkan. Terus kemudian saya mempunyai kebun yang seperti ini dulu dari hasil saya berhidroponik. Jadi saya tidak mengeluarkan uang banyak. Jadi dari job saya sebagai instalator, terus dari pemateri, terus dari sedikit jualan sayur, itu untuk memperbesar usaha saya. Jadi ini tidak merogoh kantong saya semua, jadi sebagian saya dapat dari itu. Baik, saya contohkan begini ya. Ada 2 orang dikasih masing-masing 50 juta. Satu untuk hidroponik, satu untuk tanaman yang lain. Kira-kira lebih lestari mana? Makanya hidroponik itu oke, di awal memang kita membutuhkan modal untuk membuat instalasinya. Tapi instalasi ini bisa sampai 5 tahun. Jadi ya boleh dianggaplah mahal, tapi kalau nilai ekonomisnya sampai bisa 5 tahun tentu tidak akan mahal seperti itu. Jadi selain barang-barang yang digunakan adalah yang baru, juga bisa memakai barang-barang bekas. Contoh untuk hidroponik yang sederhana itu pakai barang-barang timba bekas atau pakai box buah yang dari styrofoam itu kita akali, potnya kita buat dari bekas gelas air mineral, terus kita taruh di mana, di pinggir rumah, itu kan ekonomisnya kena. Jadi banyak teman-teman yang juga melakukan itu sampai 50 box, itu juga sampai bisa jual sayur karena dari barang-barang bekas itu. Jadi hidroponik dikatakan mahal, iya mahal karena barangnya baru, tapi tidak mahal karena bisa recycle tadi dari barang-barang bekas. Jadi saya mengikuti seminar, terus pameran, bazar, itu satu memang kita mencari pasar, satu ya. Tapi yang kedua yang tidak kita sadari adalah itu sarana iklan, Mbak. Sarana iklan kita lewat seperti itu. Jadi
Jadi seperti itu. Saya Kang Purwo selaku pemilik langgeng hidroponik Kediri. Jika memerlukan instalasi hidroponik atau sayuran segar, bisa menghubungi via nomor WA 082 142 262626 atau lewat media sosial IG saya Langgeng Hidroponik Kediri, Facebook juga Langgeng Hidroponik Kediri, YouTube juga Langgeng Hidroponik Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.